Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ram Febrianti dengan NPM 2021-4350-1664. Kenalkan, nama saya Fariza Khokif Sadewo dengan NPM 2021-4350-1679. Saya Maulana dengan NPM 2021-4350-1635. Saya Raffian Indra, NPM 2021-4350-1658. Saya Ilham Dusulistio dengan NPM 2021-4350-1665. Saya Salsabila Mutiara Azkia dengan NPM 2021-4350-1630. Dan yang terakhir ada saya, Sri Ayu Wandira dengan NPM 2021-4350-1634. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu program aplikasi si perpustakaan. Simak videonya sampai akhir. Ayo, sekian, terima kasih gitu ya. Assalamualaikum, saya Ram Febrianti ingin menjelaskan relasi database dari program si perpus atau perpustakaan. Di sini ada nama database yang bernama si perpus dengan tables, anggota, books, filed jobs, kelas, migration, password reset, peminjaman, personal access token, dan user. Di sini untuk merelasikan kita ke desainer. Sebelumnya saya sudah melakukan beberapa relasi. Di sini kita rapikan dulu agar terlihat relasi antar tabel. Sini. Cara dari relasi tersebut menghubungkan suatu primary key dengan tabel lain yang saling berhubungan. Seperti yang pertama, di sini ada table books dengan ID sebagai primary key dan variabel big I sebesar 20. Di sini berelasi dengan table peminjaman. Di sini ada book ID karena dia masih masuk ke ID, makanya bisa berelasi, tetapi ini tidak primary key dengan variabel yang sama big in 20 unsigned. Selanjutnya, ada relasi di tabel kelas dan juga personal access token. Di sini sama ID sebagai primary key dengan variabel begin 20 berrelasi dengan tabel personal access token dan berrelasi dengan ke tokenable ID karena saling bersangkutan. Data ID tersebut dengan variabel yang sama bikin sebesar 20. Ada login. Di sini terdapat form username dan password. Untuk mengakses lebih lanjut diperlukan pembuatan akun. Terlebih dahulu, di sini kita klik pada buat akun. Lalu kita isi akunnya. Jika pengisiannya sudah selesai, kita pencet tambah akun. Di sini ada menu dashboard dan sudah ada 3 buku yang terdaftar. Di sini saya ingin menambahkan buku baru. Setelah diisi kode buku, judul buku, dan jumlah ketersediaan buku, lalu klik tambah buku. Nanti akan muncul buku berhasil ditambahkan. Sini saya akan menambahkan buku kembali. Setelah diisi semua, kita tambah buku. Jika sudah, maka berhasil. Di sini saya akan menambahkan buku kembali. Lalu tambah buku.
Jika sudah berhasil, kita lihat di menu dashboard, maka daftar buku bertambah dan buku yang kita input tadi sudah ada dalam daftar buku. Jika kita lihat di dalam database, di sini juga akan bertambah daftar buku yang kita tambahkan. Daftar peminjaman buku yang ingin ditambahkan. Nah, pertama ada buku 1 matematika ingin tambahkan lagi dengan buku lain ke dashboard. Kita pilih buku yang ingin ditambahkan. Klik pinjam buku. Kita tulis nama di sini. Dengan NIS kita. Lalu kelas dengan jurusan. Jumlah buku yang ingin dipinjam. Lalu tanggal pengembalian buku. Kita klik pinjam buku. Nah, lalu di sini muncul jadi 2 buku yang dipinjam. Jika ingin mencari bukunya, kita search di sini dengan nama kemudian muncullah di sini. Terima kasih. Selanjutnya saya Salsabila Mutiara Azkia akan menjelaskan form daftar anggota. Di sini ada nama, NIS, alamat, jenis kelamin, kelas, dan juga jurusan. Di nama kita bisa input nama dari anggota tersebut, lalu input NIS-nya juga, dan juga alamatnya. Lalu pilih jenis kelaminnya, ada perempuan dan laki-laki, dan juga kelasnya ada kelas 10, 11, dan 12. Lalu jurusannya ada DKV, akuntansi, pariwisata, tata boga, dan juga perhotelan. Di sini saya memilih akuntansi. Lalu klik tambah anggota, dan daftar anggota tersebut akan otomatis terinput di tabel di samping. Bila ingin print hasil dari anggota, maka tinggal klik logo print di samping. Akan muncul laporan data anggota seperti ini. Di sini apabila buku ingin dikembalikan, tinggal klik yang ada di sini. Tapi sebelum itu, di sini ada Proveus atau untuk data, kalau misalnya data buku di sini penuh, lalu bisa ke page berikutnya dan ini akan berubah menjadi 2. Kalau ingin bilang next, dipencet next. Selanjutnya silakan diklik ini bila ingin menghapus. Buku berhasil dihapus, lalu kita melakukan cetak laporan. Ini dilakukan setiap sebulan sekali. Oke, terima kasih. Oke guys, yang terakhir di sini ada saya, Sri Ayuandira. Saya akan merangkum dari semua yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama itu, saya ingin melogoutkan akun saya. Setelah logout itu, kita akan kembali ke tampilan login ini. Login ini itu sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, namun hanya saja saya ingin menambahkan lagi bahwa login ini tuh bisa menggunakan 1 maupun lebih dari username, ya. Begitu pula dengan ini buat akun register, dia juga bisa memasukkan nama yang belum diinput. Oke, teman-teman. Terus ya, kita lanjut ini, kalau misalkan kita udah input ini semua, akan masuk semua ke database. Ini ada database yang username dan ini password.
ya. Sudah masuk semua, sudah terinput, berarti dia sudah masuk ke database ini. Begitupun semuanya, eh, kalau misalkan kita, bentar ya, saya akan menginput ini. Oke, kita masuk lagi ke tampilan menu ini yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menambahkan sedikit saja bahwasanya jika kita klik mau pinjam buku ini, data yang kita mau input ini semua kan di sini tuh udah ini ya. Nah, oke guys, lanjut nih ya. Kita ke dashboard dulu. Nah, ini tuh untuk semua buku tuh kan sudah dijelaskan tadi oleh teman saya. Jika kita input semuanya nih seperti ini. Nah, sebentar. Kalau kita klik itu kan sudah terdaftar nih di sini ya kan. Sudah terdaftar di sini tuh semua. Nanti dia masuk ke database-nya. Nih tuh, ini tuh udah masuk dalam database ya guys. Kita cek satu persatu, begitupun seterusnya sama. Jadi ketika kita udah input data nih seperti ini, semuanya itu udah masuk di database-nya, tidak ada yang tidak masuk. Jadi ini tuh ya udah tuh, udah masuk ke database semuanya udah. Jadi udah nggak ada yang nggak ke input, semuanya sudah ada di sini. Kalau misalkan kita mau cari sesuatu data apapun, tinggal cari aja di database ininya. Oke guys, sudah selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata kami yang masih terbata-bata. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.